Ya, kita mulai pembelajaran hari ini ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi anak-anak dalam pembelajaran daring kelas 3 melalui aplikasi Zoom Meeting ya. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, Bu. Semuanya dalam keadaan sehat, sayang? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Walaupun iya, sayang. Cirebon hujan ya, sayang? Cirebon hujan deras ya? Alhamdulillah berkah ya, pagi ini kita mendapatkan hujan dan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan terhindar dari pandemi COVID-19. Amin, amin ya robbal alamin. Ya. Iya. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke tema 3, pindah ke subtema 4 ya. Pembelajaran yang pertama. Ya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Nanta, Bu, Nanta. Boleh, hebat. Silakan Ananta memimpin doa hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islami dinan wabil muhammadin nabiyyan wa rasulah zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ya Rabbil alamin. Terima kasih Ananta sudah memimpin doa hari ini. Semoga pembelajaran hari ini ya sayang. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan kita dapat memahami pembelajaran lebih mudah ya. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Nah, anak-anak. Ya, sudah muncul belum? Ibu share screen nih. Udah, Bu. Ya. Ya, tadi kita sudah berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sudah masuk sebanyak 9 anak ya. Ada Getsa. Halo Getsa. Halo, Bu. Iya, ada Alia juga. Ada Abi, ada Niar, ada Sesa. Bu, Alia nggak ada, Bu. Iya, Alia sudah Ibu hubungi sayang. Tinggal di sini kalau lihat dari partisipasi yang sudah masuk, tinggal Alia saja yang belum masuk. Ibu sudah hubungi, cuma Ibu belum dapat balasan respon dari mamahnya Alia. Kita tunggu saja ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai apa tadi Ibu sudah berikan nih di awal? Tentang apa? Tema berapa? Tema 3. Silakan nyalakan mic-nya. Tema berapa sayang? 3. Tema 3, yaitu benda di sekitarku ya. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kemarin lusa
kita belajar hari Sabtu ya, kita belajar tentang subtema 4. Hari ini, hari Selasa, kita masuk ke kemarin hari Sabtu masuk ke subtema 3. Sekarang subtema 4 ya, keajaiban perubahan wujud di sekitarku masuk ke pembelajaran pertama. Kelas 3 SDN Negeri Kemakmuran 1 Kota Cirebon ya. Tadi anak-anak sudah berdoa, alhamdulillah kita melakukan persiapan terlebih dahulu ya. Anak-anak sudah siapkan, kemarin Ibu stop share dulu ya. Ibu kemarin sudah share nih, mana ya, kelas 3. Ibu kemarin sudah share tuh ya, bahan aja, lalu sudah share LKPD-nya, videonya juga ya. Muncul nggak sayang di Zoom-nya? Belum ya? Bu. Mana ya? Sebentar ya sayangnya. Nah, nih Ibu, kemarin kan ya, ingat ya, Ibu share ini ya hari Senin ya. Nah, sini ada bahan ajar, ada LKPD, ada videonya ya. Sudah dilihat, sudah diamati sayang? Sudah. Ya, sekarang kita siapkan ya. Lalu siapkan alat tulisnya juga. Sudah siap alat tulisnya? Sudah, Bu. Sudah juga, alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan anak-anak ya. Kita masih dalam pandemi COVID-19 nih. Kira-kira udah 1,5 tahun ya. Kita berada di pandemi COVID-19. Namun jangan bosan, 19 ya. Jangan putus semangat untuk tetap terus menerapkan disiplin protokol 3M. 3M itu M-nya apa aja sih? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Iya, memakai masker. Anak-anak kalau keluar rumah pakai masker nggak? Pakai. Pakai. Iya, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jika anak-anak tidak penting sekali untuk keluar rumah, alangkah lebih baiknya diam di dalam rumah ya. Karena pandemi COVID-19 ini masih ada nih di Indonesia. Bahkan ada varian terbarunya ya. Lalu di sini M yang terakhir adalah mencuci tangan. Kalau mencuci tangan ini pakai apa? Sabun. Pakai sabun ya. Di air yang Mengalir. mengalir. Minimal berapa detik? 30 detik. 20 detik. Iya ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak, nanti anak-anak akan membaca teks non-fiksi tentang pembuatan garam ya. Nah, anak-anak nanti dapat menganalisis informasi yang terkait dengan perubahan wujud benda. Lalu nanti anak-anak akan mengamati gambar dan video yang nanti akan Ibu tampilkan di sini ya. Nanti anak-anak bisa menceritakan kembali bagaimana sih cara pembuatan garam. Nah, selanjutnya nanti anak-anak juga akan mengamati kembali gambar dan video juga dan menganalisis konversi satuan waktu tentang satuan jam, menit, dan detik ya. Lalu yang terakhir nanti akan mengamati teks ya tentang menerapkan satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari ya. Sudah siap? Sudah, ya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada gambar apa ya? Garam.
Garam. Betul. Sebelumnya Ibu tanya nih, anak-anak tadi pagi makan apa? Sarapan apa tadi pagi? Makan tahu. Ananta makan tahu. Poppy tadi sarapan apa? Sarapan apa Poppy tadi pagi? Oh, Getsa deh. Getsa sarapan apa tadi pagi? Darmi. Darmi. Lalu siapa lagi nih? Abi sarapan apa tadi pagi Abi? Hmm? Sarapan apa Abi? Telur. Naila tadi pagi sarapan apa Naila? Telur, Bu. Telur juga ya. Nah, Ibu tanya sekarang, apakah setiap hari kita mengkonsumsi garam? Ya. Iya. Garamnya dicemilin, Ananta? Enggak. Gimana sih kok kita mengkonsumsi garam setiap hari? Gimana? Diolah menjadi makanan. Oh iya, garamnya diolah jadi makanan. Gimana caranya? Garamnya dicampurkan pagi, ke makanan. Iya. Tadi pagi Ananta makan tahu. Apakah garamnya dimasukin juga atau gimana? Garam, Gimana coba ceritakan? garamnya. Oh, Garamnya? garamnya ditaburin ke tahu. Oh iya, terus tahunya digimanain? Tahunya digoreng. Iya, tahunya digoreng. Enak nggak? Enak, Bu. Enak. Makannya banyak nggak tadi pagi? Banyak, Bu. Iya. Nah, tadi berarti Ananta secara tidak langsung ya bukan garamnya dicemilin. Kalau garamnya dicemilin gimana sih rasanya? Asin. Asin. Iya, betul asin. Nggak kuat ya lidah kita, mulut kita kalau kita nyemilin garam. Tapi kalau misalkan tadi mengkonsumsi garamnya dengan cara garamnya ditaburin di tahu ya, terus tahunya digoreng, otomatis kita juga mengkonsumsi garam. Kalau tadi Naila makan apa tadi tuh? Makan telur. Iya, makan telur. Emang telurnya juga ada garamnya ya Naila? Silakan sayang, bicara sayang. Yang keras tidak terdengar di Ibu. Emang ada gimana sih caranya kok garamnya ada di telur? Garamnya ada di telur karena karena telurnya dikasih garam. Iya, Nanta yang jawab lagi ya. Betul ya, sayangnya. Kita mengkonsumsi garam setiap hari, tapi dalam bentuk bukan kita mencemili garam kayak kita makan coklat, kayak kita makan ciki, bukan dalam arti yang seperti itu ya. Tapi kita mengkonsumsi garam dalam bentuk yang garamnya sudah masuk ke olahan makanan kita setiap hari ya. Iya. Nah, sekarang Ibu tanya kembali nih, bagaimanakah garam bisa terbentuk? Ada yang tahu gimana caranya nih garam bisa terbentuk? Dari air laut. Iya, yang sudah mengamati nih, hebat nih Ananta. Gimana Ananta? Silakan Ananta. Halo. Silakan yang lainnya yang tidak berbicara, matikan mic-nya sayang. Dari air laut masukkan ke tambak garam. Iya. Airnya menguap. Oh iya, iya. Nah, betul ya. Rangkumannya seperti itu yang tadi sudah dibicarakan oleh Ananta. Bagaimanakah garam bisa terbentuk? Nah, nanti kita akan amati bagaimana garam bisa terbentuk. Ya. Sebelumnya Ibu tanya dulu lagi nih. Kalau garam tuh bentuknya apa ya?
Kristal. Iya, Kristal, lain Bu. itu garam. Bu. Garam. Kan benda itu kita sudah pelajari nih. Benda itu terdiri dari berapa? 3. Wujud benda itu. 3, apa saja? Air. Air, cair ya. Terus Manusia. Padat. cair, lalu padat, lalu Terus gas. gas, betul ya. Nah, kalau garam masuknya kemana? Garam masuknya ke Benda apa? Wujud benda apa? padat. Iya, Padat, Bu. betul. Padat ya, garam masuknya ke wujud benda padat. Nah, di sini ada teks tentang bertani garam. Kita akan mengamati ya. Anak-anak, terlihat tidak, sayang? Terlihat jelas tidak? Nah, di sini ada teks tentang bertani garam. Terlihat ya? Di layar HP anak-anak terlihat? Terlihat. Boleh kita amati bersama-sama dengan membaca teks secara nyaring ya. Keras ya. Bareng-bareng ya, bersama-sama ya. Di paragraf awal ya. Yuk, kita baca judulnya dulu sama-sama. 1, 2, 3. Silahkan. Bertani. Garam merupakan komoditi Garam merupakan konsumsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Kita bayangkan saat begitu tidak kata ada garam. kata garam tidak hanya dijadikan bahan konsumsi, namun garam juga bisa dikategorikan ada dalam Begitu kata pepatah, garam tidak bisa hanya dikonsumsi, dijadikan Silakan nyalakan makanan. mic-nya, sayang. Namun garam juga bisa Bagaimanakah proses menghalikan garam? Paragraf awalnya saja, sayang, sampai sini. Penyamakan kulit, kulit, menggunakan minyak, pantai dan lain-lain. ya. Silakan sekarang matikan mic-nya. Nah, selanjutnya yang membaca adalah Getsa. Silakan Getsa, membaca dari sini Getsa. Nyalakan mic-nya, sayang. Mic-nya belum dinyalakan, sayang. Getsa. Nah, silakan, sayang. Penyamakan kulit, pengeloborkan minyak, lepas pantai, dan lain-lain. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tanah, tambak tanah di dalam petak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalam tertentu, kemudian diuapkan dengan sinar matahari selama 7 hari, lalu dengan sendirinya air tersebut akan berkurang dan menjadi kristal-kristal garam. Ya, stop. Selanjutnya ya, di sini ada lagi, terlihat. Selanjutnya Alisa. Silakan matikan Getsa, mic-nya Alisa. Alisa. Nyalakan mic-nya Alisa, silakan baca Alisa. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk
Menggantikan air laut. Menggantikan air laut yang Menguap ya. ya Bu. Ya, silakan Abi. Fawas Abi, silakan lanjutkan sayang dari sini, dari setelah. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir lapisan garam di pasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya tunggu musim hujan tiba. Mengapa sebab kualitas garam akan menurun? Tidak bagus. Jual ke pabrik tambah iodium dan dikirim ke daerah. Ya, stop. Ya, anak-anak tadi sudah membaca teks tentang bertani garam, ya. Tentang apa sayang? Tentang apa tadi teksnya? Bertani garam, bertani Ya, garam. tentang bertani garam, ya. Nah, garam itu, sayang, silakan matikan mic-nya. Ya. Nah, garam itu merupakan apa tadi? Komoditas yang sangat penting karena setiap hari tadi kita apa sih? Mengkonsumsi apa? Silakan nyalakan mic-nya. Kalau ibu tanya silakan nyalakan mic-nya ya sayangnya. Garam Bu. Iya, garam. Ya. Nah, bagaimana terus proses menghasilkan garam? Tadi yang pertama, tani ngapain dulu nih? Ambil air laut. Ambil air laut. Ternyata garam itu berasalnya dari air laut ya. Ya. Nah, anak-anak di sini rata-rata rumahnya di pinggiran pantai nih ya. Lalu setelah itu anak-anak pernah nggak mengamati? Pernah. Bu. Mengamati pernah. Nah, air laut atau pernah merasakan rasanya air laut itu seperti apa? Asin. Asin. Kenapa sih kok rasanya itu ya asin ya? Kenapa air laut kok rasanya asin? Karena ada garamnya. Iya, karena ada garamnya. Betul, karena mengandung garam, mineral, dan zat lainnya. Ya, karena mengandung garam apa air laut itu karena mengandung garam dan mineral serta zat lainnya sehingga rasanya air laut itu Asin. asin. Nah ya, di sini air lautnya diangkut terus bagaimana selanjutnya? Selanjutnya bagaimana? Silakan dinyalakan mic-nya. Selanjutnya gimana? Coba Poppy. Selanjutnya air lautnya diapakan Poppy? Tahu ditambah garam. Iya, dimasukkan ke tambak-tambak garam. Lalu? Dengan sinar matahari. Iya, dibantu oleh sinar matahari. Selanjutnya siapa lagi nih? Yang lain, selain Poppy. Lalu kan tadi dibantu oleh sinar matahari, ya. Air tambaknya bagaimana? Air laut yang ada di tambaknya? Ananta, silakan Ananta. Akan menguap, Bu. Iya, air lautnya akan menguap, ya betul. Tadi air laut yang ditambak dibantu oleh sinar matahari, air lautnya akan menguap, betul ya. Lalu setelah itu bagaimana? Jadi kristal-kristal. Iya, yang tersisa karena airnya menguap ya, itu yang tersisa tinggal garamnya menjadi kristal-kristal garam. Ya. Berapa hari sih bisa dipanen garamnya? Berapa hari? 7 hari. Ya, tadi menguapnya yang 7 hari itu apa? 2 hari. 2
berapa? 210 hari. Iya, 210 hari. Ya, betul ya. Nah, supaya lebih memahami lagi bagaimana proses pembuatan garam, yuk kita amati video berikut ini ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Anak-anak tetap fokus ya. Fokus semangat dulu ya. Fokus yuk. Biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Ma. Semangat. Kalau ibu bilang SD Kemakmuran, yes, yes, gitu ya. Bisa? Bisa. SD Kemakmuran. Yes, yes. Ya. Ulangi. SD Kemakmuran 1. Iya, Bu. Yes. Yes. Ya, semangat ya. Fokus ya anak-anak. Bu. Iya ya. Kita akan mengamati video berikut ini. Anak-anak siap? Anak-anak yang lain silakan Getsa, Poppy, Alisa, Sesa, dan Naila serta Zahro matikan mic-nya. Silakan matikan mic-nya. Ibu akan tayangkan video tentang proses pembuatan garam. Anak-anak, walaupun di rumah sudah mengamati, di sini pun mengamati kembali bersama teman-teman dan ibu ya. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di kamar Guna Venture, channelnya Tukang Jala. Tapi kali ini gua nggak jala, gua lagi ada di Cirebon. Gua mau lihat bagaimana proses pembuatan garam dari laut sampai siap pakai seperti ini. Oke, jadi nanti kita akan tambah garam. Kita akan lihat bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir. Penasaran? Ayo ikut. Oke, sekarang gue udah ada di tambak garamnya. Yang kayak tadi gue bilang, gue bakal nunjukin ke lo semua cara pembuatan garam dari tambaknya langsung. Nah, jadi garamnya tuh dari air laut kayak gini. Ini dari air laut ini. Dirubah menjadi garam. Nah, kayak gini nih garam. Kayak garam yang seperti yang lo lihat. Bu. Panas ini biar oke. Jadi air laut dialirkan. Nah, laut tuh di sebelah sana, sebelah sono laut. Kemudian dialirkan menggunakan sungai-sungai kecil ke sini. Nanti dari sungai kecil dialirkan lagi ke penampungan plastik kayak gini. Di penampungan ini, kandungan garam yang terdapat di air laut akan mengendap di dasar penampungan. Contohnya kayak gini. Dan kemudian air lautnya akan menguap dengan bantuan sinar matahari. Ini cakep ya, mantep. Garam-garam yang kering nanti akan membentuk kerak yang akan ditarik-tarik oleh para petani. Apa kok ditarik, bahasanya apa ya? Dikeruk. Nah, dikeruk menjadi gundukan-gundukan seperti ini. Nah, ini dia garam yang sudah dikumpulkan. Garam-garam ini dikumpulkan nanti dimasukin di gudang
Nah, cuma garam-garam yang di sini itu belum bisa langsung digunakan karena masih banyak kandungan airnya, masih lembab. Jadi setelah dari sini, setelah garam dikumpulkan nih di sini, nanti dijemur lagi, dikeringkan lagi sampai kandungan airnya benar-benar sedikit. Tuh baru bisa dipakai. Nah, garam-garam yang sudah dikumpulkan di sini, ini kan masih garam mentah ya. Nah, nanti setelah dari sini, baru garam ini akan ditambahkan berbagai macam zat, seperti contohnya iodium yang biasa kita makan. Tuh. Para petani untuk komisi dengan sistem bagi hasil, yaitu 50-50. Jadi kalau misalnya panen garam 1 ton, ya mereka dapat 500 kilo. Lumayan kan? Iya, lumayan lah. Nah, seperti yang tadi gue bilang, garam-garam yang tadi dari tambak yang masih setengah kering akan dibawa ke sini untuk dijemur lebih lanjut sampai kandungan airnya benar-benar kering. Ini contohnya kayak gini nih. Nah, ini udah cukup kering nih, udah cukup siap untuk digunakan. Setelah kering seperti ini, barulah garam-garam dapat dipergunakan untuk berbagai macam hal. Selain untuk makanan, garam juga bisa digunakan untuk kebutuhan industri, kebutuhan pertanian, dan bahkan untuk kebutuhan kesehatan dan kecantikan seperti yang ada di toko ini. Ya. Nah, coba di sini. Tadi proses pembuatan garamnya berlangsung di mana? Di mana nih? Di kota mana? Kota Cirebon. Iya, di kota kita, di kota Cirebon ya. Perhatikan di sini ada gambar ya. Gambar apa di sini? Yang pertama. Tambak garam. Gambar apa ini? Tambak garam. Oh, tambak garam ini isinya apa ya? Garam. Nah, garamnya dari mana? Dari air laut. Iya, dari air laut. Air lautnya dialirkan melalui sungai-sungai yang kecil tadi ya. Atau kalau masih dalam proses pembuatan garam secara tradisional itu diangkut. Ya, diangkut pakai apa tuh? Ember bisa, iya. Lalu dimasukkan ke tambak-tambak garam. Namun sekarang sudah bisa menggunakan teknologi ya. Dari sungai-sungai yang kecil lalu dialirkan menggunakan alat ke tambak-tambak garam. Ya. Nah, lalu setelah itu nih apa nih? Gambar apa yang kedua? Tambak garam. Iya, tambak garamnya sudah apa nih? Tadi kan ada air lautnya. Nah, yang ini gimana? Sedang menguap. Air lautnya sudah menguap. Ya, menguap tuh apa sih? Proses apa? Perubahan wujud apa? Dari apa ke apa? Cair ke padat. Menguap. Dari cair ke padat. Lebih tepat lagi ayo, menguap. Kalau cair ke padat apa namanya? Bun. Cair ke padat membeku ya. Kayak bikin es batu dari air, masukkan ke kulkas jadi padat. Nah, itu membeku. Kalau garam ini air lautnya tadi dibantu oleh sinar matahari kan, lalu menguap. Nah, proses menguap itu apa sih? Perubahan wujud dari apa ke apa? Air ke gas. Nah, hebat. Oke. Cair ke gas ya. Airnya, air laut kan tadi kan cair ya. Lalu dibantu oleh sinar matahari panas ya. Iya, Bu. Ya, lalu airnya menguap menjadi gas. Akhirnya air lautnya surut. Air laut yang ada di tambak garamnya ya
surut. Yang tersisa itu tadi katanya kerak. Lebih tepatnya kan bukan kerak. Masa kerak garam? Yang lebih tepat apa nih? Yang lebih tepat. Iya, yang lebih tepatnya kristal garam. Ya. Kristal garam, betul. Dari sana aja. Nah, kalau berarti ada perubahan wujud lagi nih. Tadi menguap, sekarang mengkristal. Kalau mengkristal itu perubahan wujud apa? Dari apa? Dari padat. Dari Kalau cair. mengkristal. Air padat. Tadi kata Ibu kalau cair ke padat namanya apa? Membeku. Iya. Nah, kalau ini mengkristal. Kalau mengkristal apa ya? Oh, dari gas menjadi padat. Iya, Nanta. Dari gas menjadi padat. Hebat tadi Enggak, kan? Bu. Iya, Dari betul. gas jadi Menjadi padat, bukan menjadi membeku, menjadi padat. Iya, betul ya. Itu namanya mengkristal. Tadi kan air lautnya cair ya, lalu dibantu oleh sinar matahari ya. Lalu air lautnya menguap, yang sisa hanya tinggal apa? Kristal garam. Ya, tadi dari gas lalu menjadi padat. Padatnya dalam bentuk kristal garam. Ya. Nah, dalam berapa hari nih air laut bisa menguap menjadi kristal garam? Dalam tempo berapa hari? Dalam jangka waktu? Tadi sesuai dengan yang di teks. Iya, 7 hari ya pembuatan garam ya. Biar air lautnya menguap itu butuh waktu 7 hari hingga menjadi kristal garam. Tapi setelah itu ditambah lagi air lautnya biar kristal garamnya semakin banyak menebal ya. Iya, nah, dilihat di sini. Nah, lihat gambar yang ketiga di sini. Ya, lihat gambar yang ketiga di sini ya. Ini gambar apa? Gambar petani. Iya, petani garamnya sedang apa nih? Mengaruk garam. Iya, mengeruk garam ya. Betul. Nah, setelah tadi ya ditambah lagi air lautnya ya. Lalu akhirnya menguap, kristal garamnya semakin menebal dan petani garam bisa mengeruk hasil kristal garamnya ya. Nah, setelah itu lihat gambar yang keempat, apa ini? petani sedang membawa garam. Iya, petaninya sedang membawa garamnya ya. Berarti ini apa? Sedang memanen kristal garam. Setelah memanen kristal garam itu butuh waktu berapa hari ya? Supaya bisa dipanen. Supaya bisa dipanen butuh waktu berapa? 210 hari. Iya, 200. Betul, Getsa ya. Kalau yang 7 hari itu supaya menguap ya menjadi kristal. Kalau yang bisa dipanen itu sekitar 210 hari. Nah, di sini ada teks ya. Ada teks di sini ya. Silakan dibaca oleh Getsa. Getsa dibaca sayang. Ya. Dalam proses pembuatan garam, tahapan awal adalah tanah di dalam petak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat lalu diisi air laut dengan ke dalam Kedalaman. Kemudian diuapkan dengan sinar matahari selama 7 hari yang lalu. 7 hari lalu.
sendirinya air tersebut akan berkurang dan menjadi kristal-kristal garam. Iya, betul ya. Tadi teks yang sudah dibaca oleh Getsa. Ya, sekarang. Ternyata proses pembuatan garam itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. 230 hari itu lama sekali ya, anak-anak. Nah, bagaimana ya? Yuk kita amati waktu, satuan waktu. Kita akan mengamati tentang satuan waktu ya. Ananta. Silakan matikan mic-nya sayang. Nah, Ibu akan menyalakan video tentang satuan waktu. Sebentar ya. Sebentar. Sudah terlihat sayang layar putih di HP kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Halo semuanya, sekarang kita masuk ke gambar ini. Kita masuk ke bab satuan. Pertama-tama kita mau lihat dulu untuk satuan waktu kayak apa. Apa sih semua pada pernah lihat dong ini yang ada di gambarnya? Ini namanya jam. Kalau kita lihat jam itu seperti ini, lihat ada angkanya 1 sampai 12. Jadi menentukan waktu hari. Nah, kita lihat di sini ada 3 jarum. Jadi ada 3 jarum. 1, 2, 3. Nah, ini nama berbeda. Ada yang namanya jarum jam, ada yang jarum menit, ada yang jarum detik. Nah, ada yang tahu nggak nih? Mana aja nih? Untuk jarum jam, ya. Jarum jam itu yang paling pendek. Oke? Kalau untuk jarum itu yang nggak tebal. Nah, ini jarum menit. Jadi ini menunjukkan jam. Ini menunjukkan menitnya. Nah, yang terakhir ini menunjukkan detiknya yang paling kecil. Karena detik itu paling kecil, menit itu sedang, dia tidak terlalu tebal, dia paling di tengah-tengah. Jam itu kan yang paling lama ya, jadi yang paling tebal. Nah, sekarang kalau kita lihat ini jarum detiknya itu 1 kali putaran. 1 kali putaran ini totalnya ada, kalau kalian itu ada 60. 1 kali putaran ada 60 kali sini. Berarti 1 kali putaran itu artinya nilainya 60. Itu jarum menitnya bakal maju 1. Jadi jarum detik muter 60 kali, jarum menitnya cuma maju 1. Artinya 1 menit itu sama dengan 60 detik. Oke? Jadi waktu 1 menit itu sama dengan waktu 60 detik. Nah, kalau jarum menitnya itu mutar 1 kali penuh, itu jarum jamnya dia bakal maju 1 dari 2 ke 3. Jadi yang ada yang kecil-kecil ini untuk jarum jam dan jarum menit dan detik. Yang besar angka 1, 2, 3 itu untuk jarum. Artinya 60 menit karena 1 kali putaran 60 itu sama dengan 1 jam. Gitu. Jadi waktu 1 menit sama dengan 60 detik, waktu 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kira-kira kalau 1 jam itu berapa detik? 1 jam itu 60 menit, masing-masing menitnya itu 60 detik, berarti 60 dikali 60. Jadi 1 jam itu 3.600. Nah, ini harus tahu apa nih konversinya. 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3.600 detik.
Kan ditanya 1 jam 30 menit itu sama dengan berapa menit? Nah, ditanya 1 jam 30 menit itu sama dengan berapa menit? Yuk, coba kita hitung bareng. Tadi ingat nggak 1 jam itu sama dengan 60 menit ya? Berarti ini ditukar jadi 60 menit. Ini ada juga 60 menit. Sorry, 30 menit. Jadi 60 menit ditambah 30 sama dengan 60. Jadi 1 dikali 60 ditambah 30. Jadi itu nilainya 60 tambah 30, 90. 60 detik, menit. Kenapa dikali 60? Karena 1 jam itu 60. Ini jawabannya 90. Kalau udah soal. Nah, ya. Tadi anak-anak sudah melihat, mengamati tentang konversi satuan waktu, ya. Iya, konversi satuan waktu. Nah, 1 jam berapa menit? Di sini. Berapa menit? 60 menit. Iya, kalau 1 menit berapa detik? 60 detik. Iya, 1 hari berapa jam kalau 1 hari? 24 jam. Iya. Nah, tadi di sini di dalam proses pembuatan garam, tahapan awalnya yaitu tadi kan membuat petak-petak tambak. Lalu airnya diapakan? Dimasukkan ya ke dalam tambak. Lalu supaya menguap air lautnya ini membutuhkan waktu selama 7 Bapak-bapak di jalan. Iya. Nah, coba lihat di sini. Selama 7 hari nih. Coba dibaca lagi. Di sini dibaca sama Abi. Abi, silakan Abi. Baca ini atasnya sayang. Mana? Silakan nyalakan ini di sini nih yang atas nih, yang ini. Yang dalam proses pembuatan garam. Silakan Abi. Memalahi selama 7 hari. Ini sayang yang atas, sayang yang atas dalam proses pembuatan garam. Dalam proses pembuatan garam, Tahapan kelihatan nggak di layarnya? awal adalah kelihatan, Bu. Oke, itu perbesar lagi. Terlihat nggak? Terlihat. Ya. Awal adalah tanah di dalam petak terlebih dahulu harus didapatkan setelah tambak garam dibuat. Lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu, kemudian diuapkan dengan sinar matahari selama 7 hari. Lalu dengan sendirinya air tersebut akan berkurang dan menjadi kristal-kristal garam. Iya, betul. Nah, berarti tadi butuh waktu 7 hari. Nah, coba di sini. Selama 7 hari, air di dalam tambak menguap dengan bantuan sinar matahari. 7 hari itu berarti sama dengan berapa minggu ya? Itu. Berarti butuh waktu 7 hari itu sama dengan 1 minggu. Nah, jika selama 1 hari terdapat 24 jam, maka jika tadi 7 hari ya, butuh waktu berapa jam? Nah, kita hitung yuk sama-sama ya. Yuk. Coba perhatikan semuanya. Fokus ya. Ya, Bu. 1 hari, tadi berapa jam 1 hari itu? Sama dengan berapa jam? 24 jam. Iya, 24 jam. 24 jam. Berarti caranya adalah 24 jam dikali tadi butuh waktunya 7 hari. Dikali 7 hari. Nah, ya. Anak-anak yang sudah mengamati LKPD dan sumber belajar sudah paham ya
Bagaimana caranya? Dikali dulu, coba dihitung. Hitung dulu 24 dikali 7. 168. Iya, hebat. 168 jam. Jadi selama 7 hari itu sama dengan berapa jam tadi? 168 jam. Iya, 168 jam. Hebat nih. Perkaliannya sudah hebat ya. Nah, sekarang amati teks yang berikutnya di sini. Dibaca oleh Naila. Silakan Naila. Tadi kita membutuhkan waktu untuk mengangkut air laut ke dalam 2 tambak memerlukan waktu 1 jam 50 menit. Berapakah waktu yang dibutuhkan petani dalam satuan menit? Iya, di sini ada gambar nih, petani lagi ngangkut air laut untuk masuk ke dalam mana air lautnya? Ke dalam tambak. Iya, ke dalam tambak. Dalam 2 tambak. Ke dalam 2 tambak ini butuh waktunya ternyata 1 jam 50 menit. Nah, dirubah menjadi menit semua nih anak-anak. Ya. Nah, di sini perhatikan ya. 1 jam sama dengan berapa menit? 1 jam sama dengan berapa menit? Iya, 60 iya. menit. Iya, 60 menit. Hebat, 60 menit. Kalau 50 menit sama dengan berapa menit? 50? Ini udah sama nih satuannya, menit-menit. Berarti dirubah nggak? Kalau sama satuannya. Dirubah tidak? Tidak. Iya, tidak. Berarti 50 menit sama dengan 50 Menit. menit. Jadi, kita masukkan di sini. Tadi 1 jam berapa menit? 60. Iya, 60-nya kita masukkan. 60 menit ditambah. Tadi 50 menit dirubah tidak? Tidak. Tidak ya, tetap ya 50 menit. Nah, caranya selanjutnya adalah 60 menit ditambah atau dijumlah 50 menit. 60 ditambah 50 berapa? Bentar, Bu. Mau Coba dihitung. 50 ditambah 60. ngitung. 110. Berapa? 110. Iya, 110 menit. Betul ya. Ya, kita tulis di sini 110 menit. Jadi, petani garam ini membutuhkan waktu untuk memasukkan garam ke dalam, bukan 3 karung ya, ini salah ya. 2 tambak ya sayangnya. Memasukkan air laut ke dalam 2 tambak. Membutuhkan waktu berapa tadi? 100 menit. Berapa tadi? 110 jangan 100 menit atau 110 nih, 60 ditambah 50. 110 menit. Iya, 110 menit. Betul, hebat semuanya. Nah, ya, tadi anak-anak sudah mengamati gambar, sudah mengamati video ya, sudah mengamati teks, menganalisis juga ya. Nah, Ya, Bu. anak-anak sekarang mempresentasikan hasil pengamatannya ya. Sudah Iya, Bu. diamati kan ya? Ya, yang sesuai di LKPD anak-anak ya. Tadi gambar-gambarnya juga sesuai kan ya? Sudah sama sesuai dengan LKPD-nya. Nah, sekarang anak-anak mempresentasikan Ibu, hasil ditulis nggak, Bu? pengamatannya. Boleh, silakan. Boleh, sayang. Iya, Boleh. dipresentasikan, sayang. Yang sudah ditulis tadi, yang sudah ditulis sama anak-anak, sudah mengamati. Sekarang dipresentasikan. Siapa duluan nih yang mau presentasi?
tentang cara membuat proses membuat garam tadi. Ananta, boleh? Ananta duluan. Silakan Ananta. Gimana Dari sih? dari air laut Iya, masuk ke tambak garam, iya, dimasukkan ke tambak garam, betul. lalu dijemur di bawah sinar matahari. Lalu airnya menguap. Lalu garamnya bagaimana? Lalu Air lautnya menjadi air lautnya menjadi padat. Iya betul, bentuknya padat tapi menjadi apa? Menjadi gas. Menjadi kristal garam. Ya, lalu butuh waktu berapa hari? Silakan dipresentasikan sama Nanta. 210 Bu hari. Iya. 210 hari. Iya, hebat. Lalu ada lagi yang ingin dipresentasikan? Sudah cukup. Ya, tepuk tangan buat Ananta ya. Silakan, siapa lagi yang mau mempresentasikan hasil pengamatannya? Ananta, kalau sudah silakan matikan mic-nya ya. Siapa lagi? Getsa, silakan Getsa. Getsa presentasikan. Getsa, sudah nyalakan mic-nya? Iya. Iya, silakan sayang. Ya. Dari mana? Dari cara proses pembuatan garam. Dari air laut, terusnya menguap menjadi kristal garam. Ya, lalu dibantu oleh sinar matahari menjadi kristal garam. cukup atau ditambah lagi hasil presentasinya? Cukup? Atau ditambah sayang? Enggak. Cukup, ya. Boleh selanjutnya, siapa lagi yang ingin mempresentasikan? Terima kasih Getsa. Tepuk tangan buat Getsa. Mana? Pembelajaran hari ini? Tuh, nih. Wujud garam itu bagaimana? Kristal padat. Garam itu padat ya, dalam bentuk kristal garam. Betul. Nah, garam itu dihasilkan dari proses penguapan air laut. Iya, lalu kualitas garam itu akan baik jika tidak terkena hujan ya. Jika musim kemarau ya. Terus garam juga dapat dipanen jika sudah berapa hari? 200 hari. Iya, betul 210 hari dijemur di bawah sinar matahari. Jadi tentang konversi satuan waktunya. 1 jam sama dengan berapa menit? 60 menit. Ya, 1 menit sama dengan berapa detik? 60 detik. Ya, 1 hari sama dengan berapa jam? 24 jam. 1 minggu sama dengan berapa hari? 7 hari. Iya, betul ya. Tadi kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Nah, pembelajaran untuk hari Kamis nanti masuk ke pembelajaran kedua ya. Nih, ada evaluasi pembelajaran yang akan Ibu share nih di grup ya, grup WhatsApp. Ya, Ibu share dulu nih. Di grup, nih, Ibu share ya di grup WhatsApp-nya. Terlihat ya?
Ini soal evaluasi pembelajaran. Ibu beri waktu selama Bu, itu ditulis nanti di rumah, tak, Bu? Iya sayang, iya sayang. Ditulis jawabannya saja ya. Ditulis jawabannya, Ibu beri waktu selama 1 jam. Ibu tunggu jawabannya melalui WhatsApp grup ya. Ya, Ibu tunggu. Mana, Bu? Nggak ada, Bu. Udah baru. Udah. Iya, udah masuk ya sinyalnya. Nah, Oke, Ibu Bu. tunggu Makasih ya. ya, Bu. Ibu Dah. tulis jawabannya, tulisannya yang jelas ya anak-anak ya. Difotokan. Jawabannya aja tadi yang ditulis, Bu. Iya, jawabannya saja. Difotokan ya, dikirim ke WhatsApp grup atau melalui Japril lalu lewat Ibu ya. Iya. Ya. Ya, pembelajaran hari ini selesai ya anak-anak ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.